Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billah, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi, a'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Amma ba'd. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Puja dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Rabbul Ghafur. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kehadirat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Pada kesempatan malam hari ini kita semua dapat karunia dari Allah berupa kesempatan untuk tetap melaksanakan tugas dan kewajiban, diantaranya melaksanakan thalabul ilmi di majelis taklim gerak rasa untuk melanjutkan rutinan setiap malam Sabtu setelah agenda pertama yaitu tawasul atau doa bersama. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Pada kesempatan malam hari ini kita bisa melanjutkan pembahasan tentang yang kemarin kita sudah mengetahui ataupun memahami daripada syarat-syarat sah sholat. Kemudian sekarang yang menjadi bahasan musannif ataupun pengarang kitab memberikan keilmuan kepada kita dengan bahasa wasaniha ai sani surutis sholat, bagian kedua yang termasuk syarat-syarat sah sholat. Toharatu badani, syarat yang kedua yang termasuk menjadi sebab syarat ketika kita sholat ingin sah, maka diharuskan toharatu badani. Toharatu badanin itu membersihkan ataupun suci jiwa raga kita termasuk badaniah kita. Kenapa? Karena ilmu fikih itu membahas tentang syariat dhahiriyah. Maka dengan pemahaman keilmuan khusus dalam ilmu fikih, di antara hikmah fikih itu adalah untuk mempercantik ibadah dohiriyah. Kenapa dalam hal ini musannif tidak membahas makruhatil gusli, pemakruhan tentang adus, hanya membahas tentang syarat. Pamakruhatuhu hiya makruhatil wudu. Yang disebut makruh dalam adus itu sama dengan makruh dalam wudu. Jadi apa-apa yang dimakruhkan dalam wudu, maka di dalam adus pun adus wajib, termasuk adus sunat juga, yaitu hal-hal yang memang dimakruhkan ketika wudu. Di antaranya ziyadati ala thalathah, menambah 3 kali dalam adus. Kemarin sudah dibahas sunnahnya adus itu 3 kali basuhan, kepala 3 kali, sebelah kanan 3 kali, sebelah kiri 3 kali. Nah, ketika melebihi daripada 3 hal tadi, 3 kali berarti 4 sampai 5 itu, maka hukum dalam adus pun sama, yaitu makruh. Kemudian wal israfil ma'i, melebihi ataupun berlebihan dalam menggunakan air. Jadi kalau kita wudu ataupun adus wajib semena-mena menggunakan air karena di rumah kita banyak. Misal adus kita itu segala hal-hal yang memang sudah mencapai target wajib, tapi tetap karena banyaknya air kita semena-mena menggunakan. Nah, itu pun sama hukumnya makruh. Jadi kenapa dalam hal ini musannif kitab tidak membahas makruh dalam adus? Karena sama persis pemakruhan dalam wudu ada dalam pemakruhan dalam adus. Maka langsung saja musannif di sini membahas syarat
Kalau syarat berarti hukumnya wajib. Jadi syarat yang kedua itu harus bersih seluruh badan dari mulai rambut sampai ujung kuku. Nah, wa minhu ini min litab'in bermakna sebahagian. Jadi sebahagian termasuk badan juga dakhilul fami. Apa dakhilul fami? Dakhilul fami itu daleman hidung. Bahasa Sunda mah jero iru, rorompo korong lemes nama. Eta muncul urang Sunda mah. Jadi dalaman hidung, lihat lubang hidung itu sama termasuk badan. Maka ketika kita adus wajib ataupun adus sunnah, dalaman hidung pun harus kena air karena termasuk daripada badan. Kemudian anfi, hidung, mulut, ainain, dua mata itu sama termasuk kategori badan. Jadi dalaman mulut, kedua hidung, lubang hidung, ketiga ainain, dua mata itu sama termasuk kategori badan. Maka ketika kita beradus ataupun adus wajib adus sunat, harus lubang-lubang tersebut kena air. Itu syarat. Ketika lubang-lubang tersebut ataupun hal-hal yang memang termasuk kategori badan tidak terkena air, maka tidak sah. Kenapa? Karena syarat sah adus itu diantaranya adalah harus air itu menyeluruh sampai badan kita, termasuk yang di dalam yang bahasan dulu itu lupat lepit, yang tersembunyi harus terkena air. Maka ketika gusli ataupun adusnya tidak sah, maka nantinya sholatnya pun tidak akan sah. Kenapa? Karena adus adalah salah satu kewajiban, disebut syarat sah. Yang kedua yaitu malbus. Jadi syarat kedua harus bersih yang kita pakai, pakaian. Jadi ketika kita memakai pakaian waktu sholat, maka seluruh yang kita kenakan pakaian kita tuh harus bersih, suci. Bukan berarti yang baru, tapi yang bersih, suci. Suci dari apa? Dari seluruh yang disebut dengan najis. Jadi kalau kita adus kemudian sah adusnya, syarat yang kedua yang disyaratkan adalah malbus, harus bersih, harus suci pakaian yang kita pakai waktu sholat. Itu syarat. Jadi misalkan adusnya sah tapi pakaiannya ada najis, terus kita sholat, maka sama, itu pun sholatnya tidak sah. Karena syarat yang kedua itu harus bersih seluruh pakaian yang kita kenakan waktu sholat. Yang ketiga, makan itu adalah tempat kita sholat. Jadi syarat ketika kita sholat ingin sah harus adus kalau kita junub ataupun punya hadas besar, hadas kecil dengan wudu. Nah, kalau misalkan adusnya wudunya sah, maka syarat yang kedua pakaian pun harus bersih. Yang ketiga yaitu tempat di mana yusolli fihi, kita sholat di situ. Maka hukum fikih memberikan keilmuan kepada kita bahwa syarat sah sholat sekaligus menjadi penyebab sah dan tidaknya sholat, yaitu diantaranya harus suci, harus bersih satu badan kita seluruhnya. Yang kedua pakaian yang kita kenakan waktu sholat. Yang ketiga adalah tempat kita sholat. Itu adalah syarat sah, syarat-syarat sah sholat. Maka dari apa harus bersih? An-najsin, dari yang disebut dengan najis. Karena fikih pun mengatur najis apa saja yang ketika terkena badan ataupun ada di pakaian ataupun di tempat sholat menjadi sebab sholat kita tidak sah. Maka nanti ada pembahasan khusus tentang najis. Kenapa? Karena perlu kita ketahui bahwa najis yang mengenai badan ataupun pakaian atau tempat sholat
yang menjadi penyebab sholat kita tidak sah, berarti kita harus mengetahui najis-najis tersebut. Mungkin dalam pertemuan yang akan datang pembahasan khusus tentang mengetahui keilmuan ataupun hal-hal yang termasuk kategori najis tersebut. Jadi untuk pertemuan kali ini kita simpulkan saja bahwa yang nomor 2 termasuk syarat sah sholat itu adalah bersih badan, kedua bersih pakaian, dan yang ketiga bersih tempat sholat kita. Maka kalau kita sholat badan kita ada najisnya, maka sholatnya tidak sah. Yang kedua, kita sholat tapi dalam pakaian kita ada najis, maka itu pun tidak sah. Yang ketiga, tempat yang kita jadikan tempat sholat di situ ada najis, maka otomatis sholatnya tidak sah, baik sholatnya wajib ataupun sholatnya sunnah. Paham ya? Itu diantaranya sekelumit tentang syarat-syarat sah sholat selanjutnya. Mudah-mudahan ke depan kita masih diberi umur dan kesehatan, bisa melaksanakan dan melanjutkan kajiannya lagi. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.